Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi seperti saat ini, kita memang harus ekstra untuk menjaga kesehatan kita. Di antaranya, kita harus selalu menjaga kebersihan, kemudian memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan menerapkan jaga jarak. Selain itu, jangan lupa untuk selalu mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita juga belum bisa mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Akan tetapi, hal itu semoga saja tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Nah, dalam video kali ini, saya akan membagikan materi terkait pola bilangan, yang mana materi pola bilangan tersebut dipelajari di tingkat SMP MTS kelas 8 semester 1. Bagi kalian yang sudah menyaksikan video yang saya buat ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya ya. Selamat menyaksikan video dari saya, semoga bermanfaat. Untuk yang pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan dengan aturan tertentu dan memiliki pola yang sama serta teratur. Aturan yang ditetapkan bisa dengan cara penjumlahan, bisa dengan pengurangan, atau juga bisa dengan perkalian, serta bisa dengan menggunakan aturan-aturan yang lain. Istilah-istilah yang ada pada pola bilangan diantaranya, yang pertama ada yang dinamakan suku. Suku merupakan urutan bilangan yang dilambangkan dengan huruf U. Yang kedua, suku ke N atau urutan bilangan ke N dilambangkan dengan UN. Yang ketiga, ada istilah suku pertama yang disimbolkan dengan A. Suku pertama ini merupakan bilangan yang berada di pola pertama ya, pada pola bilangan. Kemudian ada beda atau selisih disimbolkan dengan B. Untuk mencarinya, kita bisa mengurangkan suku kedua dikurangi dengan suku pertama, atau suku ketiga dikurangi dengan suku kedua, dan seterusnya. Beberapa contoh pola bilangan di matematika diantaranya, yang pertama pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan genap, pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Untuk lebih jelasnya, kita simak dulu contoh berikut ini. Contoh yang pertama, di sini ada pola bilangan yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk menentukan bilangan selanjutnya dari pola barisan tersebut, nah bagaimana ya caranya? Yang pertama, ini di sini ada angka 2. Angka 2 ini disebut dengan U1 atau suku pertama, atau bisa disebut juga dengan A karena dia berada pada urutan pertama. Kemudian 4
4 ini disebut dengan U2 atau suku kedua. Sedangkan 6 disebut dengan U3 atau suku ketiga. 8, nah di sini disebut dengan suku keempat dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti contoh tersebut, bagaimana ya untuk menyelesaikannya? Oke, kita bahas ya. Kita cari dulu bedanya atau selisihnya. Dari 2 menuju ke 4 itu kan harus ditambah 2. Kemudian 4 ke 6 ini juga ditambah 2. 6 ke 8 ini juga ditambah 2. Maka untuk menentukan bilangan ke-5, suku ke-5, 8 ini juga harus ditambah 2. Berapa ya 8 ditambah 2? Oke, betul, 10. Bilangan selanjutnya berarti 10 harus ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 12. Nah, ini contoh yang pertama. Perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada pola bilangan 7, 5, 3, 1, dan seterusnya. Seperti contoh pertama tadi, kita cari dulu di sini selisihnya atau bedanya ya. 7 ke 5 berarti ini harus dikurangi 2. 5 ke 3 ini juga dikurangi 2. 3 ke 1 ini juga dikurangi 2. Sehingga untuk menentukan bilangan selanjutnya, maka 1 harus dikurangi dengan 2. Sehingga ketemu jawabannya adalah negatif 1. Sedangkan pola ke-6 berarti negatif 1 ini juga dikurangi 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 3. Mudah kan ya anak-anak? Kita tinggal mencari beda atau selisihnya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk di pola barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih yang tetap atau sama antara dua suku barisan yang berurutan. Jadi, nanti selisih atau bedanya antara U2, suku kedua dan suku pertama akan sama selisihnya dengan suku ketiga dikurangi dengan suku kedua dan seterusnya. Jadi, selisih dari pola barisan tersebut adalah sama. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui barisan aritmatika 4, 1, negatif 2, negatif 5, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ketujuh dari pola tersebut adalah, nah yang diminta adalah kita mencari pola ketujuh. Untuk menentukan pola ketujuh, terlebih dahulu kita tentukan dulu rumus suku ke n-nya. Yang pertama kita jabarkan dulu ya. Di sini A adalah suku pertama. Suku pertamanya 4 karena dari pola barisan ini yang pertama adalah 4. Kemudian B, bedanya negatif 3. Dan didapatkan dari mana? Dari 1 dikurangi 4, hasilnya negatif 3. Negatif 2 dikurangi 1, hasilnya juga negatif 3. Sehingga beda dari pola bilangan ini adalah negatif 3. Lanjut, sekarang kita menentukan rumus suku ke n-nya. Nah, dari mana rumus suku n kok seperti ini? Nah, begini penjelasannya ya. UN atau suku ke n sama dengan BN, beda dikalikan N ditambah 7. Nah, tambah 7-nya ini tidak harus 7, nanti berbeda soal bisa saja penjumlahannya atau bilangnya di sini berbeda. Disesuaikan dengan beda serta suku pertama pada pola bilangan tersebut. Sebagai contoh seperti ini ya, kita misalkan U1, berarti bedanya negatif 3 dikalikan n-nya 1 karena ini U1, berarti negatif 3 dikalikan 1 hasilnya adalah negatif 3. Nah, beda dikalikan n tadi kan ketemu negatif 3,
kita lihat A-nya di sini 4, berarti kita cari bilangan yang ketika ditambahkan dengan negatif 3 hasilnya 4. Nah, bilangan tersebut adalah 7. Negatif 3 ditambah 7 hasilnya 4. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan BN, beda dikalikan N ditambah 7. Kalau sudah ketemu rumus suku ke N-nya, kita tinggal memasukkan. Nah, U7 karena yang ditanyakan adalah suku ke-7. Ya, U7 sama dengan negatif 3. Negatif 3 ini tadi adalah beda rubinya, negatif 3 kan? Dikalikan 7, N. Nah, N-nya 7, suku ke-7 yang ditanyakan. Ditambah 7. Hasilnya, negatif 3 dikalikan 7, negatif 21. Ditambah 7. Ya. Nah, sehingga U7 atau suku ke-7 adalah negatif 14. Nah, mudah kan ya dipahami? Oke, kita lanjutkan ya, masih dengan soal bilangan aritmatika. Di sini suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 dan seterusnya adalah. Nah, cara pengerjaannya ini sama dengan contoh yang pertama tadi ya. Kita cari dulu A-nya, kita tentukan dulu A. Nah, suku pertamanya. Suku pertama dari pola barisan tersebut adalah 7 ya, karena 7 ini terletak di urutan pertama. Kemudian bedanya didapatkan dari suku kedua dikurangi dengan suku pertama. 5 dikurangi 7 hasilnya negatif 2. 3 dikurangi 5 juga negatif 2. Sehingga pola bilangan tersebut ya bedanya adalah negatif 2. Setelah ini kita tentukan lagi rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N-nya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bilangannya ini tidak selalu sama ya. Jadi ini kita tentukan. Yang depan ini beda dikalikan N ya, kemudian ditambah bilangan. Nah, bilangannya ini nanti kita tentukan. Kita sesuaikan dengan beda serta suku pertamanya. Oke, kita coba ya. Benar nggak ya ketemunya 9? UN di sini suku ke N ya. Kita misalkan U1, bedanya negatif 2, negatif 2 ditambah negatif 2 dikalikan 1 hasilnya negatif 2. Berarti kita cari bilangan yang ketika dijumlahkan nanti hasilnya adalah 7. Nah, negatif 2 ditambah 9 hasilnya 7. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi bilangan ini kita sesuaikan dengan beda dan A-nya. Oke. Karena yang ditanyakan suku ke-40, maka kita masukkan U40 sama dengan beda dikalikan N. Bedanya negatif 2. N-nya 40. Yang ditanyakan adalah suku ke-40, kemudian ditambah dengan 9. U40 negatif 2 dikalikan 40 negatif 80 ditambah dengan 9. Hasilnya suku ke-40 dari pola barisan tersebut adalah negatif 71. Oke, mudah kan ya? Kira-kira bisa lebih mudah untuk dipahami. Oke, sekian dan terima kasih video saya pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share ya pada video-video saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.